Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang penderitaan dan kebahagiaan. Saya mulai mengajak membaca hanya 4 ayat, jadi Anda akan berbahagia nggak baca 18 ayat gitu ya. Cukup 4 ayat itu. Yaitu dari Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu setelah menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Demikian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, pada satu hari putri saya bertanya begini, Papa ingin saya tuh jadi orang seperti apa sih? Kalau Papa ingin merasa saya tuh sukses, orang tua kan kepingin, ya? Oh, tukar, ya. Ada lagi? Ada cukup. Ya, anak saya bertanya, bagaimana sih Papa harapkan kalau disebut anak Papa tuh sukses? Kan tiap orang kepingin anaknya sukses. Nggak ada kan ada orang yang mengharapkan anaknya lahir, besar, terus ditabrak sama LRT gitu ya. Atau kawin, setelah kawin terus sakit. Nggak ada yang kepingin begitu. Lalu saya mikir, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Anak pendeta biasanya cuma sibuk di gereja dan repot dengan ibadah, repot dengan kegiatan sosial, tampil supaya kelihatan seperti anak orang baik-baik. Tapi ini majukan pertanyaan yang bikin kita pusing kepala. Apa yang Papa inginkan dan bisa menyebutkan bahwa saya orang yang sukses? Nah, kalau orang modern kan sukses itu disebutnya 5P. Pertama, dia punya nanti kerja posisi yang baik. P kedua, penghasilan yang baik. P yang ketiga, harapkan dia punya posisi penghasilan tapi prestasi yang bagus. Lalu keempat, popularitas yang luar biasa. Dan P yang selanjutnya kalau cowok punya pacar-pacar yang banyak gitu ya. Tapi apakah itu ukuran sukses? Lalu saya lama merenung, saya katakan satu hal. Saya ingin kau mengalami apa yang papamu pernah alami. Waduh, dia bilang, ngapain? Papa kan pernah di masa muda kerja di daerah yang kumuh. Makan aja sehari cuma 2 kali selama 4 tahun 9 bulan. Gigi 4 udah hilang karena nggak sanggup bayar dokter gigi. Kedua, baru kawin anak mati karena utang miliar-miliaran. Hidup 6 tahun hanya untuk bayar kematian. Lalu setelah itu adik kesayangan satu-satunya adik perempuan hamba Tuhan tahun 98 pulang koma 40 hari. Lalu si Oma, ibu kesayangan saya meninggal. Lalu ayah saya. Dan sekarang posisi saya jadi anggota PDI, Pasukan Duda Indonesia. Ya. Tentunya tidak mudah gitu ya. Tapi saya katakan pada anak saya, tunggu dulu. Sukses itu bukan artinya hidup tidak menderita. Hidup itu bukan salah sekarang enak apa yang kita mau ya Tuhan, Samsung Flip dapat mobil BYD dapat pacar yang keinginan dapat tasnya yang bagus dapat semua, bukan itu. Jadi gimana katanya? Nah, sebelum menjawab itu saya ngobrol-ngobrol dan ini yang saya jadikan bahan khotbah antara lain. Saudaraku, serius gak kita kalau mau jujur? Tidak ada seorang yang suka menderita. Bahkan kalau bisa kita menghindari penderitaan. Nggak ada yang mau menderita. Siapa sih yang suka menderita? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan ada orang yang mengatakan, bila kita saleh dan percaya pada Tuhan, maka derita tidak akan dia biarkan mengena pada diri kita. Apa yang kita minta pasti berhasil. Begitu. Tapi apa nyatanya demikian? Bukankah Petrus yang begitu dekat sama Tuhan, begitu baik sama Tuhan, mati disalib?
Bukankah Thomas yang habis-habisan buat Tuhan jalan kaki dari sekitar Syria sampai India di Madras, sampai berapa orang jadi mati ditombak. Jarinya masih ada di Madras, badannya mungkin di Itali. Tidakkah yang satu dibuang ke pulau? Nah, kalau bicara begitu, berapa banyak di antara Anda juga sudah alami seperti itu, bukan? Ya, tidak mudah tentunya begitu ya. Dan seterusnya. Dan kalau lihat hidup zaman sekarang lebih seru lagi. Menurut angka statistik, belasan persen anak-anak muda kita pernah mengatakan, pernah mikir sekali untuk bunuh diri. Di antara orang Kristen sendiri katanya 3,7% pernah mikir, nyoba juga udah. Anak seorang ulama besar sempat ditaruh di rumah kami. Di tengah istri saya dalam kondisi perawatan yang sangat berat demi menolong, mencegah. Kenapa? Angka perceraian luar biasa banyaknya, luar biasa. Pada saat ini terus meningkat. Perubahan-perubahan 100 hari terakhir luar biasa besarnya. Banyak hal yang katanya bikin kita garuk-garuk kepala. Dan nyatanya selain perubahan-perubahan begitu hebat, memulai keluarga butuh biaya. Bahkan ada suku-suku tertentu kalau kawin kalau nggak keluar 1 miliar rasanya nggak berasa gitu ya. Mulai keluarga butuh biaya, belum tempat tinggal, belum mas kawin, belum pestanya. Melahirkan juga butuh biaya. Kecuali mau melahirkan pinggir jalan agak susah begitunya gitu ya. Melahirkan butuh juga biaya. Melahirkan buktinya menderita kan, sakit kan. Pria sih enak aja bikin perempuan melahirkan. Iya kan, jangan kan melahirkan. Tahu nggak para pria, menyusui pertama tuh bagi wanita perihnya luar biasa. Saya sih belum pernah nyoba, cuman ngeliat istri aja. Jadi bapak-bapak jangan lihat enaknya aja, investasi terus ditinggal. Yang nanggung yang berat gitu ya. Melahirkan juga butuh biaya, ada selalu resiko dan perih dan sakit, penderitaan. Meninggal pun butuh biaya. Kalau udah seusia saya, kita tidak bicara revolusi, demokrasi, segala macam reformasi, kita bicara kremasi barangkali gitu ya, dan lain-lain. Dan itu butuh biaya juga. Dan seringkali sebelum meninggal melalui derita yang panjang. Kelihatannya Kristen gak Kristen, anak Tuhan atau bukan, derita dalam hidup ada dan itu keniscayaan. Jadi bedanya apa kita dengan orang lain dalam hal itu? Jadi bukan hidup harus tidak menderita, ambil yang enak-enak aja. Nggak begitu. Aku cinta pada suamiku, aku menderita kalau masak, GoFood aja. Ya, terus mau apa kamu sayang, pegel, panggil Go Massage. Ya. Suruh nganterin suami yang sakit ke kantor, harus ke kantor Gokar. Apakah itu? Bukan. Jadi rupanya kalau sepintas lalu kalau berpikir begini, kita nggak bisa lari dari kenyataan menderita itu, entah kita yang alami atau orang lain, adalah bagian dari kenyataan hidup. Dan bagaimana bekal menghadapinya. Benar kan? Orang Kristen juga menderita kan kadang-kadang ya. Kalau nggak percaya, nyalahin api, masak air panas, udah mendidih masukin tangan, dalam nama Yesus nggak sakit, sakit juga. Itu kan kenyataan. Betul nggak? Iya kan? Nah ini kenyataan. Derita bukan sesuatu yang harus kita abaikan, pura-pura nggak ada, semua oke. Nyatanya hidup nggak seperti itu. Jadi gimana dong? Ada yang mengajarkan, udah anggap aja tidak ada. Itu semu. Ada yang mengatakan untuk menderita hanya pikiranmu. Pikiranmu. Kalau istri nggak mau masuk 3 hari itu kenyataan, saudara-saudara. Biar gimana juga. Atau menderita dianggap tidak ada, hanya tergantung pikiranmu. Kalau istri tiap hari tidurnya sambil nyanyi, ya itu juga menderita, bukan? Next, jadi bagaimana? Sekali lagi, tidak ada yang tidak ingin bahagia. Banyak orang modern sekali lagi berharap bahagia itu kalau dapat 5P tadi. Tapi bener enggak? Apakah bahagia memang boleh kita kejar-kejar kayak anak sekarang?
Untuk itu kita lihat Lukas pasal 6. Saya mengajak Anda untuk lihat OIA nanti. Observasi, interpretasi, dan aplikasi. Atau istilah lain amati, tafsirkan, lalu terapkan. Latar belakang Lukas 6 ini sebelum yang kita baca tadi kita harus lihat. Di ayat 17 dikatakan, ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah berat murid-muridnya dan banyak orang yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Jadi yang datang tuh ada orang asli Yudea dan Yerusalem, Israel sejati, bahkan dari pantai Tirus dan Sidon. Pantai Tirus dan Sidon bukan hanya orang Israel, macam-macam orang ada, bukan hanya orang Yahudi. Kalau di Indonesia adanya di mana yang kayak gitu? Pik 2 atau pik 1 yang ada food stall, ada food market. Masuk ke sana, makanan ditawar, ajak orang nggak ngerti, kudu pakai bahasa Mandarin atau bahasa salah satu suku. Menarik. Tapi dikatakan ayat 18 mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, dan mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Lukas 6 ini menggambarkan Tuhan Yesus yang sudah berdoa semalaman turun menghampiri mereka yang datang dan mendengarkan dia dan disembuhkan. Jadi ini cerita tentang orang-orang yang menderita. Ini penderitaan adalah kenyataan yang Tuhan tidak abaikan. Tuhan tidak berkata, kamu cengeng, jangan menderita lah. Kamu udah dengar firmanku, kuatlah. Enggak begitu. Menderita harus kenyataan. Bahkan dia mau turun dan bersama mereka yang menderita. Buat saya ini ayat ini indah sekali. Jadi kalau kita menderita kita nggak sendiri rupanya. Salah satu penderitaan yang paling berat adalah kalau kita merasa sendiri. Betul ya? Apalagi kehilangan orang yang kita sayangi. Dan kita nggak tahu masa depan. Kita nanggung gitu. Wah. Ya, nggak gampang. Seperti saya juga nggak gampang kan. Saya anggota DPR tuh nggak mudah, saudara-saudara. Saya anggota DPR, Bapak mungkin nggak tahu. Dedi pengurus rumah. Jam 10 malam anak bilang, Pak, aqua galon diisi ya Pak. Jangan lupa Pak, itu Papa QRIS untuk itu Pak. Itu nanti Pak jangan lupa, sekarang gini hari kok belum pulang. Itu namanya Dedi pengurus rumah. Ya, itu PDI. Ya. Dan kadang-kadang sebagai anggota PDI menjadi anggota KPK. Apa? Kesatuan Papa Kesepian. Saudara, jadi sekali lagi Tuhan tidak biarkan ketika itu terjadi. Tuhan mau datang yang sakit, yang kemasukan setan. Tepatnya dia tidak ingin Anda dan saya menanggung sendiri semua kedukaan, kesedihan, kebingungan, impian yang patah atau apa saja. Inilah Tuhan kita. Jelas di sini. Ya, ini menarik sekali. Jadi entah kita menderita sakit, kekurangan dana, masalah keluarga, ditekan karena iman kita, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan mau datang di tengah. Itu latar belakangnya. Baru di situ dia ngomong beberapa hal. Dia memandang murid-muridnya yang sembuhkan, yang sakit, yang minta tolong ini dan lainnya. Dia berkata, berbahagialah kamu yang miskin karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Enak diomongin, enak diapalin. Saudara tahu nggak artinya miskin? Miskin artinya apa yang kita peroleh tiap hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang wajar. Sandang, pangan, dan papan. Pernah gak sih ada yang hidup kayak begitu? Gak cukup. Beli baju gak cukup. Setahun satu. Kalau di Indonesia rata-rata seorang wanita membeli penutup dada katanya menurut statistik 45. Anda beli satu setiap 5 tahun. Jadi kayak apa itu, bayangkan gitu kan. Itu orang kalau susah gitu. Makan, orang lain tinggal milih makan di mana di sini. Mau di Gondang Dia banyak yang enak. Di Megaria ada yang enak. Mau di Jalan Surabaya ada yang wah, yang seorang 200.000 juga ada. Kalau yang orang miskin makan dapat 15.000 udah puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, di Jakarta cuma bakmi gacoan barangkali yang begitu kali ya. Saya nggak tahu lah itu ya. Orang miskin tidak cukup. Apa yang didapat udah kerja keras cuma nggak cukup. Dan karena gitu anaknya tidak bakal dapat pendidikan yang terbaik. Lupakan BPK penabur, IPK, SPH dan nggak bisa. Nggak mungkin. Berobat juga jangan bicara rumah sakit yang gede-gede. Yang penting BPJS. Benar-benar perjalanan jurusan surga kata orang gitu. Ya, ya. Miskin seringkali tidak mudah berada di lokasi yang enak dalam hidup. Jadi lebih gampang sakit lagi.
Bahkan seringkali kalau orang bertampilan jelek sebagai orang miskin karena sandangnya jelek, masuk ke tempat yang bagus diusir loh. Diusir. Saya ke gereja seringkali pakai sepeda dan pada satu hari ganti satpamnya. Kebetulan celana nggak dicuci 3 hari, blue jean juga, dan pakai sepatu sendal yang udah tua. Sampai datang mas satpam baru, ke sono. Coba kalau kita pakai BYD atau MG, sini boleh. Saudara, jadi orang miskin tuh nggak gampang, tidak dipandang dan sering diperlakukan buruk. Tetapi justru kenapa Tuhan Yesus berkata, berbahagialah Anda yang miskin. Nggak masuk akal kan? Tuhan mau apa nih? Melupakan kita miskin? Tetap aja miskin, miskin. Ini ada rahasia nih. Jangan lupa ini, Tuhan kita lahir di tanah Yahudi. Orang Yahudi, orang Arab, orang Iran, orang Irak itu pinter-pinter loh. Jangan main-main pengetahuan mereka. Jangan main-main pengetahuan mereka. Dari kecil terlatih berpikir logis, berdebat, dan luar biasa lah mereka ya. Nah, pengamatan kedua, Lukas 6 ayat 21, berbahagialah kamu yang sedang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang menangis, kamu lapar tuh. Kalau kita lapar lama-lama lemes, saudara-saudara, lemes ya. Coba nggak makan 1 hari puasa, haleluya, besok haleluya, lama-lama huluku ya kepala badak gitu ya. Lapar tuh lama-lama pikiran udah lemes, emosi mudah tidak terkendali, bisa juga merasa sendirian. Orang kenyang kok gue lapar, kok dijanjikan akan dipuaskan, kok bisa? Ini nggak masuk akal yang Tuhan bicara ini. Apalagi bilang kalau yang menangis artinya sedang sedih, sedang putus asa, emosi goncang, tapi dijanjikan akan tertawa. Ini maksud Tuhan Yesus apa? Apakah kita jadi orang Kristen punya harusnya kalau ada kesusahan kita tampil tidak normal dengan orang lain, beri respon tidak normal? Apa itu yang maksudnya Tuhan? Jadi orang aneh kita semua. Apa itu yang dia maksudkan? Sekali lagi nih, orang Yahudi yang ngomong di belakang ini banyak rahasia kadang-kadang. Kita nggak tahu aja ya. Pengamatan ketiga ayat 22. Berbahagialah kamu jika anak-anak manusia, orang membenci kamu, jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai satu yang jahat. Waduh. Orang membenci artinya apa? Kalau kita benci sama orang, kita ingin dia hancur, kita pandang dia buruk, kita harapkan dia kalau bisa dia kenapa-napa gitu loh. Orang membenci itu menghalangi kita beruntung. Orang benci artinya dia ingin mengasingkan kita. Dan kita dibenci karena anak manusia tapi disebut kau beruntung, ya, kurang lebih begitu, dan lain-lain. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia. Berbahagialah kalau kamu dibenci, dikucilkan, diabaikan, disingkirkan. Tapi bukan karena kita punya sifat jelek. Nah kadang-kadang orang Kristen bilang, kok gue dibenci, buat biarin aja dah, gue memang salah. Ya gue takut siarin aja. Padahal bukan karena dibenci karena anak manusia. Karena dia kalau pinjam duit kagak pernah balikin. Kalau makan di rumah orang, makan sebanyak-banyaknya gak mikir. Kan ada orang kayak gitu. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang curigaan, dan lain-lain. Lalu berbahagialah katanya dibenci orang. Itu sih bukan karena anak manusia, karena kesalahan sendiri. Bukan itu yang Tuhan katakan. Tapi karena, kenapa? Karena satu. Dulu pun nabi-nabi udah begitu. Ini kata-kata yang menarik nih. Artinya apa? Next. Tafsiran kita gimana? Tadi udah kita amati yang aneh-aneh itu ya. Hati-hati loh. Kalau baca Alkitab, banyak hal yang kita anggap biasa sebenarnya nggak biasa. Saya beri contoh ya. Cerita Ishak dengan Esau. Kata orang Ishak nih ditipu sama anak yang sekongkolan sama istrinya. Tapi menarik kan waktu Ishak datang terima anaknya, ini Yusuf atau Esau? Itu pertama kan bertanya. Suaranya kayak Yusuf, tapi badannya kok kayak si Esau pakai baju bulu. Kadang pakai Yakub itu. Yakub kok mirip sama Esau gitu ya. Si Ishak bilang gitu pertama. Yang kedua, kok cepet bener lu datang bawa binatang yang gue kepengen untuk dimakan. Terus pertanyaan ketiga, ini benar si Esau atau bukan?
Buat kita itu, wah ceritanya orang bule bilang, ini Ishak ditipu sama anak plus istri. Wanita lagi yang kena. Sebenarnya mungkin nggak? Saya pernah punya teman dekat seorang gadis Yahudi, Kristen. Temen naik gunung saya. Untung nggak punya istri kayak gitu, pinter banget. Dia bilang, buat kami bacanya nggak gitu. Kalau orang Yahudi nanya sampai 3 kali, angka 3 itu penting. Berarti pertanyaan pertama saya cuma minta informasi. Lu udah makan belum? Cuma minta informasi. Tapi kalau sampai itu bener udah makan, artinya gue udah curiga, gue dibohongin. Jawaban lu gak bener. Tapi kalau gue sampai 3 kali, lu bener gak mau makan, udah jelas deh gue tahu lu bohong, lu belum makan. Jadi sebenarnya Ishak tahu katanya. Ishak tahu dia dibohongin. Dan dia sadar itu. Menurut tafsiran mereka. Bahwa dia ingin anak pertama jadi pimpinan, tapi ternyata Tuhan ingin lain. Jadi ceritanya gitu. Jadi orang Yahudi itu banyak sekali rahasia yang kita mesti tahu. Juga dalam cerita ini ada satu rahasia, nanti kita lihat. Sama kalau makan di tengah orang Tionghoa tradisional. Makan ikan. Enak. Wah, sepotong. Balik apa enggak? Kalau kita kan atasnya udah dimakan, balik bawahnya makan. Coba makan orang Tionghoa tradisional, dianggap kita tidak beradab. Karena ikan dalam bahasa Mandarin, ye, itu bisa berarti rezeki, shalom, hoki dan sebagainya. Gua ada berbagi rezeki, lu balikin rezeki gua, kurang ajar amat lu. Jadi gimana makannya? Potong, tulangnya diangkat. Kita kan nggak tahu kayak gitu-gitu kan jadi masalah. Sama kalau ke gereja saya, Anda berani khotbah, siap-siap aja untuk diakonia. Apa? Gereja kami itu sangat ekspresif. Selesai khotbah, seringkali pendeta didatengin sama ibu-ibu tua. Terima kasih khotbahnya, sun pipi kiri, sun pipi kanan. Terpaksa kita sedekah. Sun pipi kiri, sun pipi kanan. Nanti satu lagi, sun pipi kiri, sun pipi kanan. Kalau pendeta nggak siap begitu, dianggapnya sombong. Nah gini, jadi siap kalau yang mau ke gereja kami, lapor dulu, kayak siapkan dulu pakai obat apa supaya sunnya enak, barangkali. Nah itu kan kebiasaan, orang Yahudi juga begini. Jadi kalau Tuhan Yesus bicara sampai 3 kali, 4 kali, hal yang tidak masuk akal, ini ada rahasia. Ini kegagalan kita kalau nggak baca Alkitab dengan benar. Pertama, ajaran yang disampaikan ini bertentangan dengan apa yang umum. Bertentangan dengan akal sehat. Bila menderita, kalau yang umum abaikan aja deh gitu. Tuhan nggak bilang begitu tuh. Menderita kecil, abaikan aja deh. Lu ditinggal pacar lu, jangan menderita. Nanti ada 28 Tuhan berikan kepadamu. Ini baru dapat hilang 3, jangan khawatir, 28 menunggu kau. Nah, tadi bilang amin, bukan aku loh ya. Yang baru putus pacaran jangan salahin saya ya. Ini benar ya. Nah banyak orang kan begitu. Ya. Bukan mengabaikan. Tuhan tidak ajarkan abaikan penderitaanmu, miskin abaikan, ya, dibenci orang abaikan. Enggak. Ajaran justru mengatakan kita justru harus bahagia ketika dalam penderitaan. Aneh kan? Miskin, lapar, dibenci orang, disuruh bahagia. Artinya apa? Sepintas lalu yang masuk akal. Tuhan ingin kita berbeda dengan orang lain di dalam kita meresponi penderitaan dan kesusahan. Penderitaan pasti ada, tapi kita sebagai anak-anak pilihannya justru berbeda di situ. Saudara, salah satu kunci penginjilan yang baik nanti kita lihat ya, persahabatan, dan kedua, melalui persahabatan ada penderitaan dan orang lihat beda ya, anak Tuhan sejati dari Tuhan anak Tuhan asal jadi. Beda itu ya. Anak Tuhan kan ada yang sejati, tapi ada yang KTP doang anak Tuhan, Kristen. Bedanya apa? Nanti ketika masuk surga, anak yang sejati dipeluk sama penjaga surga, silakan naik. Kalau yang KTP doang, KTP-nya masuk, orangnya suruh tunggu di luar. Ini kita harus sadari ini ya. Hati-hati ini hati-hati ya. Nah pertama, jadi kita harus beda dari orang lain. Bahkan kentara tidak sama. Ajaran ini memiliki rahasia karena seakan-akan tidak masuk akal, dan itu bukan sifat Tuhan Yesus tidak masuk akal. Di mana rahasianya? Adakah yang kita tidak tahu? Untuk itu kita gali istilah bahagia itu dalam bahasa aslinya apa. Disebutkan bahasa aslinya makarios. Kata aslinya makar. Artinya bahagia
merasa diuntungkan, diberkati, merasa sangat mendapat sesuatu. Jadi dengan kata Tuhan katakan berbahagialah, dengan kata teman-teman, kau beruntung loh saat ini. Ketika kau menderita, ketika kau sakit, ketika kau lagi beruntung. Kau lagi dapat berkat khusus. Sebenarnya itu artinya. Sehingga sukacitalah. Kenapa? Makarios artinya diberkati. Kenapa diberkati ketika menderita? Karena justru pada saat itu Tuhan yang memeluk kamu bersamamu. Lebih dari biasanya. Makarios artinya diberkati karena Tuhan tidak akan membiarkan kau sendiri. Orang bisa membiarkan kau sendiri, mertua apalagi, bekas mertua juga adik kakak. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendiri. Justru makin banyak penderitaan, makin kita rasakan Tuhan kuasa kasihnya dan kemuliaannya. Itu maksudnya. Justru ketika kamu menderita itu saat kamu mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Kamu dapat mengalami dan merasakan kuasa kasih dan kemuliaannya lebih dari biasa. Menjadi murid spesial. Ini dia. Kayak orang latihan silat rame-rame belajar karate sampai dipanggil. Kamu kesini. Ngadepin saya. Kena ditendang. Dilatih lah itu. Karena si guru memberi perhatian khusus. Menyiapkan kita secara khusus. Ini menariknya. Yang kedua. Ketika kamu menderita kamu akan melihat Tuhan mengubah semuanya. Karena derita itu tidak kekal saudaraku. Perasaan kita pun tidak kekal terhadap penderitaan itu. Ketika pacar pertama saya, kalau bisa disebut begitu, diambil orang, saya menderita. Tapi 3 tahun kemudian haleluya gak jadi sama dia. Waktu pacaran bentuknya kayak gitar Spanyol. Sekarang kalau lihat dia untung gak jadi sama dia. Kayak bass betot saudara-saudara. Ampun. Kalau punya istri kayak gitu ranjang kudu gede. Tidur kita bisa ketindihan, sesak napas bisa selesai. Ya, meninggal karena di bawah perut istri kan gak seru gitu kan ya. Nah itu bersyukurlah gak jadi sama dia. Waktu itu kita penderitaan tidak kekal, tidak selamanya. Bahkan dikatakan sini yang miskin, yang lapar dipuaskan, yang miskin berkat kerajaan Allah, yang menangis bisa tertawa, dan yang dibenci orang mendapat status dari Tuhan seperti nabi zaman dulu. Berarti kesimpulan apa? Ketika kita menderita, bukan hanya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, bukan cuma Tuhan menemani Anda dan saya. Justru kita akan dibuat terpesona melihat Tuhan mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Amin saudara. Kedua, ketika terjadi penderitaan itu bukan hanya terjadi perubahan hal itu. Kita makin menyadari kita orang pilihan. Apalagi ketika kita menderita buat dia. Seperti para nabi Anda dipilih secara khusus. Hormat saya pada Anda semua. Saya tahu ketika Anda mengalami titik balik dan memutuskan Kristus sebagai juru selamat. Apa yang Anda harus hadapi. Apalagi kita buat orang Indonesia keluarga nomor 1 bukan ya. Keluarga besar nomor 1. Uak nomor 1, paman dan bude segala. Dan gara-gara iman kita harus kehilangan banyak hal. Tapi sekali lagi itu sementara ya. Sementara, saudaraku. Ini menarik sekali. Inilah yang Tuhan ajarkan. Makarios itu kau beruntung karena kau menderita. Karena kau akan lebih mengenal aku, melihat kuasaku, perubahan yang ajaib. Dan itu yang saya katakan pada putri saya. Saya mengharapkan kamu akan mengalami hidup dengan melihat banyak mujizat seperti yang ayahmu alami. Aku tidak bisa berikan kekayaan. Kalau aku berikan kekayaan, salah-salah kamu ditipu orang sakit. Kalau kamu diberikan kepintaran, PhD, wah orang pikir hebat PhD. Tapi orang bilang PhD itu permanent head damage atau otak yang rusak secara permanen. Kepintaran jadi orang kagak ngerti. Apalagi kamu menjadi pakar. Pakar tuh, wow, apa-apa dibikin jadi sukar katanya. Saudara-saudara enggak. Tapi Papa ingin kamu tahu Tuhan adalah bukan hanya Tuhanmu tapi sahabatmu. Sahabatmu. Tuhan adalah sahabat dan kekasih kita. Bukan hanya disembah yang ada di atas. Dia bersama kita setiap hari. Di dalam penderitaan lebih kita rasakan. Inilah yang diajarkan firman Tuhan tafsirannya. Sekarang bagian terakhir menerapkan ini.
Saudara, tadi kita udah katakan yang berhasil orang kayak apa sih hidup? Semua kan pengen sukses anaknya supaya bahagia. Sukses apa? Semua diajarkan dari Lukas 6 itu tadi mengatakan, kalau Anda mau berhasil dalam hidup, Anda akan mendapat relasi khusus dengan Tuhan yang orang lain mungkin tidak alami. Sini banyak relasi khusus. Kedua, Anda mengalami transformasi atau diubah. Karakter, kemampuan, kebiasaan, kesaksian, dan komitmen kita beda dari orang lain. Termasuk ketika ada penderitaan kita harus beda. Yang ketiga, kita menjadi inspirasi buat orang lain dan diri sendiri. Nah, ini yang paling menarik. Jadi dalam setiap penderitaan, biarlah saat ini kalau ada yang menderita, kita sedang dididik untuk lebih mengenali dan merasakan kehadiran dan perhatian khususnya buat diri kita dan semua yang kita sayangi. Kita sedang diberkati. Penderitaan itu merupakan satu berkat. Tidak mudah. Kalau malam mau tidur apalagi keingetan. Yang kita tidak mudah. Tidak mudah ketika dihina, digosipi untuk tetap sabar. Tidak mudah ketika dirugikan masih senyum dan mengampuni. Orang Indonesia kalau udah sakit hati hebat luar biasa gitu ya. Belajar. Belajar untuk melepas. Sedang dididik kita. Jadi siapapun saat ini sedang menderita karena berbagai hal itu. Bahkan orang yang paling benci Anda, paling jahat, doakan dia. Supaya berkat Tuhan turun sama dia. Bisa nggak? Siapa yang bikin Anda sakit hati, yang mencelakakan, merugikan, kita doakan supaya Tuhan berkati dia. Dengan kesehatan, dengan keunggulan bisnisnya, di dalam keluarganya, dan dalam kehidupan pribadi. Berani nggak kita melepaskan kebencian dengan itu? Itulah. Kedua, dalam penderitaan sebenarnya kita jadikan orang terpilih. Yang baginya dikhususkan untuk melakukan sesuatu yang orang biasa tidak alami. Hanya orang yang menderita bisa memberi kesaksian yang orang lain tidak bisa. Itu dia. Izinkan saya menyampaikan apresiasi untuk kesaksian tadi. Saya berada di tempat yang sama, mengerti. Sangat mengerti karena PDI. Dan satu hal, ada banyak orang mengalami seperti yang kita alami berdua, lalu mencoba lari. Jadi jatuh cinta sama TikTok, snack video, dan K-pop. Sampai jam 13 malam, jam 1 main gitu ya, melarikan diri. Karena pada malam hari ketika kesendirian itu berat. Tapi ada juga yang begitu seakan tidak ada apa-apa, cepet pasang di hashtagnya single dan available for sale. Belum 5 bulan udah ganti yang baru, outsourcing lagi. Saudara, bukan begitu. Justru kita mungkin dipilih untuk menolong, menjamah mereka yang juga menderita serupa. Yang orang lain tidak akan bisa lakukan. Yang lain cuma dari pengalaman yang dia dengar. Kalau kita sudah jalani. Yang ketiga, penderitaan adalah kesempatan kita tunjukkan pada dunia. Kita kentara beda dari orang lain. Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus sedang memilih, mendidik kita dan memberi kita kuasa yang luar biasa. Itu saudara. Jadi gak usah takut dengan penderitaan. Mestinya seorang Kristen beda dengan orang Kristen di situ ketika menderita atau ketika kita di kemuliaan setinggi-tingginya. Di dua sisi itu kita paling jatuh. Itulah gereja dalam 300 tahun pertama. 30 orang diudak-udak, ditangkap, ada yang dimasukin ke dalam penggorengan besar dan lain-lain. Mereka bisa bertahan karena ini. Dan keempat, bersyukurlah bagi kesusahan dan derita karena kita akan lebih lagi merasakan sentuhannya. Karena itu mari kita belajar menyampaikan ini pada rekan-rekan yang menderita sendirian tanpa Tuhan. Satu cara penginjilan paling indah, bertemanlah dengan orang yang menderita. Jangan ngomong tentang Tuhan, jadi teman aja, hadir sampai dia nyaman. Dan satu hari ketika dia sharing tentang penderitaannya, jangan khotbah, dengerin aja lalu tanya, jadi peganganmu apa? Jadi siapa tempat kamu bersandar dalam hal ini? Oh, kalau saya doa, saya puasa, saya ibadah, saya lakukan yang baik, ikuti aturan, pasti Tuhan menolong. Oh, kalau gitu, kalau kamu nggak lakukan, Tuhan mengutuk. Iya, itu namanya transaksi.
Tuhan kok ajak bertransaksi. Kalau Tuhan saya beda. Hubungan kami romantis. Seperti istri sama suami. Suami nggak mandi 2 hari tetap dipeluk. Bikin salah tetap diampuni. Karena sayang itu tidak ada ukurannya. Itu. Tuhan bukan mau transaksi sama kita. Semua agama ngajarin itu. Tuhan menunjukkan kau berharga di mataku lebih daripada perkiraanmu. Kau ku sayang lebih dari yang kau bisa bayangkan. Dan itu yang tidak bisa ditemukan dimanapun juga. Ini yang Tuhan Yesus sedang katakan dalam penderitaan juga. Jadi teman-teman yang menderita sendiri tunjukkan. Nah, akhirnya saudaraku, bisakah kita aminkan? Penderitaan masih tetap akan ada di depan. Tetapi kalau kemarin Tuhan sudah jaga kita, malam ini saya yakin Dia hadir di tengah kita, bukan? Amin. Maka besok selanjutnya, marilah kita bahagia bersama Dia walaupun dalam penderitaan. Dan jangan takut penderitaan. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Ya, bukan mengabaikan, tapi karena saya tahan karena bukan karena kuat, bukan karena saya mampu, bukan karena saya berani, bukan karena pandangan saya. Karena Tuhan saya pada saat ini sedang memeluk dan mengajar saya. Ada yang diberkati semuanya? Haleluya. Silakan ambil saat teduh sendiri masing-masing.